Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Miss Rama yang masih isi koma dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Ini merupakan video part kedua pada pembahasan LKPD statistika bagian kedua. Jadi yang belum menonton video part pertamanya, semoga bisa menonton agar tidak salah paham dalam hal penafsiran dan ini sebagainya. Oke, lanjut saja kita bahas di bagian kedua ini. Jadi yang sebelumnya kita membahas tentang ini ya, rata-rata. Nah, ini menggunakan dan sebagainya, yaitu berdasarkan histogram, kemudian mencari nilai ramalan dan sebagainya. Kemudian di halaman berikutnya ini untuk latihan adik-adik dengan cara menggunakan bebas, boleh menggunakan cara coding ataupun menggunakan cara rata-rata sementara dari DI atau juga menentukan nilai tengah XI, jadi FI kali XI dan sebagainya. Oke, untuk berikutnya kita menentukan statistika berikutnya rata-rata, yaitu rata-rata gabungan. Nah, umumnya rumus rata-rata gabungan adalah rata-rata 1 dikali jumlah orangnya ditambah dengan rata-rata kedua dibagi dengan jumlah secara keseluruhan, seperti yang tertera seperti di bawah ini. Kita lanjut saja. Nah, ini seperti dihitungannya. Kemudian cara menghitungnya juga sama. Nilai rata-rata ujian matematika 25 murid. Nah, berarti ini kan menyatakan kalau ini murid, berarti ini adalah N. Kemudian nilainya 83, berarti ini adalah X barnya. Kemudian berikutnya lagi, ini ada kalimat 15 murid, berarti itu juga N. Kemudian ini nilai rata-ratanya, berarti ini X barnya. Kemudian tentukan seperti rata-rata satunya, kemudian orangnya, rata-rata keduanya, kemudian jumlah orangnya. Lalu menentukan nilai rata-rata gabungannya. Nah, jadi formatnya seperti ini. Ketika formatnya sudah dibuat, adik-adik tinggal menuliskan saja. Berarti 83 dikali dengan 25, kemudian 75 dikali dengan 15. Nah, ini orangnya taruh di bawah sisanya. Nah, ini nanti adik-adik sudah tinggal menuliskan saja, tinggal 83 dikali 25, kemudian 75 dikali 15. Sehingga kalau dihitung nilainya adalah ini kita hitung berapa dulu ya, kalau dimanualkan 83 dikali dengan 25 berarti 2075. Kemudian 75 kali dengan 15, 75 dikali 15 itu dapatnya 1125. Kalau 25 tambah 15 berarti 40 ya. Oke. Ini kalau dijumlah dapatnya 3200 dibagi dengan 40. Sehingga rata-rata gabungannya menjadi 32 bagi 4 itu ya, dapatnya 8. Jadi 80. Jadi kita dapat nilainya adalah 80. Jadi ketika sudah digabung. Nah, simpel ya. Kita coba ke soal berikutnya. Di soal yaitu masih membahas tentang rata-rata gabungan. Di rata-rata gabungan ini nilai ujian kelas 12 MIPA 7 78, berarti anggapnya ini 78. Banyak muridnya 15, tulis 15. Itu N ya. Kalau murid itu berarti N. Nah, sedangkan rata-rata kelas 12 MIPA 8 berarti rata-rata berikutnya 87. Kemudian jumlahnya banyak muridnya 15. Nah, berarti tulis 15. Sama ya jumlahnya ini. Nah, ini jelas. Carilah nilai rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungannya. Berarti ini caranya juga sama. Oke. Berarti ini 78 dikali 15. Kemudian 87 dikali 15. 15 tambah 15. Maka kita dapat peroleh nilai rata-rata gabungannya sama dengan, oke, dihitung berapa tuh? Di 15 70, biar gampang 78 ditambah 87 karena sama-sama 15 itu berarti sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu ya.
165 dikali 15 berarti dapat 2475 dibagi 15 tambah 15 30. 20 bagi 2400 dibagi ini aja 8 ya. 8 kalau 2400 dibagi 30, 24 bagi 3 8, 80. 75 dibagi 3 2 berarti 82,5. Oke, kita hitungannya. Ya, kalau misalkan ada kesalahan perhitungan ya murni hanya kesalahan menghitung, bukan berdasarkan rumus ya. Oke, sudah dicek. Ya, ini jadi seperti ini menghitungnya. Jadi soal 1 dengan soal 2 tidak ubah. Tidak ada bedanya, bukan tidak ubah, tidak ada bedanya. Kemudian kita lihat ke soal berikutnya. Soal berikutnya ialah diketahui nilai ujian matematika umum rata-rata gabungan dari laki-laki dan perempuan kelas 12 IPS 5 adalah 82,5. Berarti rata-rata gabungannya sudah ada 82,5. Ya, oke. Kemudian rata-rata laki-laki 79,5. Kemudian banyaknya murid laki-laki 24 orang ya, banyaknya murid 24 itu orang N. Banyaknya murid perempuan 12. Oke, yang ditanya adalah carilah rata-rata dari perempuannya. Berarti rata-rata perempuannya berapa? Itu jadi pertanyaan. Nah, kalau ada soal seperti ini biasanya juga tidak serinci ini dalam soal biasanya. Biasanya laki-lakinya 24 sedangkan jumlah seluruhnya adalah 36. Nah, jadi adik-adik harus sudah paham. Ya kalau perempuan berarti kan ya jumlah seluruhnya dikurang jumlah laki-laki, dapatnya nanti 12. Seperti itu. Nah, bisa menggunakan rumus yang sudah dituliskan seperti ini atau kita pakai logika saja boleh. Mana saja, yang penting itu hasilnya dapatnya sama dan tidak menyalahi aturan pun boleh. Kayak misalkan saya mau mencari rata-rata perempuannya bagaimana? Ya ini kita coret seret. Kalau gabungan kan ditambah. Nah, kalau cari salah satu ya dikurang. Jadi formatnya seperti ini. Logikanya gitu. Kalau gabungan ditambah berarti yang lainnya dikurang. Tapi otomatis yang ini adalah rata-rata gabungan. Berarti rata-rata gabungan dikali ya jumlah orang gabungan, N gabungan juga. N gabungan itu didapat dari mana? Ya N gabungan itu kayak N1 sama N2 itu digabung. Nah, gitu maksudnya. Kemudian yang diketahui kan rata-rata laki-laki, dikali jumlah laki-laki. Nah, ini kan seperti yang saya bilang, N gabungan dikurang N laki-laki atau N perempuan. Atau nama lainnya ini bisa juga N perempuan langsung. Boleh, sama aja. Nanti kalau udah dapat berarti kita bisa hitung 82,5 dikali 36 ya. Dikurangkan 24 sama 12, 36. Jadi kalau digabung namanya N gabungan yaitu 36. Dikurang rata-rata yang laki-laki 79,5 dikali banyaknya laki-laki 24 dibagi dengan perempuannya 12. Karena sudah ada, kalau belum ada ya tinggal ditulis 36 dikurang 24. Gitu ya. Nah, ini ya murni harus melakukan perkalian lah ini. Dan perkaliannya juga nggak sulit kok. 82,5 dikali dengan 36 dulu, kemudian nanti 79,5-nya dikali dengan 24. Oke. Dan nanti kalau adik-adik menghitung itu nilainya adalah 1062 ya, dibagi dengan 12. Sehingga kita dapat rata-rata dari perempuan atau X bar P adalah 1062 dibagi 12 ya, dibagi 12. Bagi 12 itu 88,5. Nah, ini kita dapat seperti ini. Atau kita bisa menggunakan cara X bar gabungan. Nah, itu harus paham. Ya, jadi boleh menggunakan pola berpikir seperti ini.
Kalaupun adik-adik misalkan, aduh, saya kok nggak paham ya caranya seperti ini, ya gunakan cara biasa saja, X bar gabungan. Berarti X bar gabungannya nanti tertulis sudah ada ya nilainya ya, kayak 82,5 sama dengan set. Ini ditambah, jadi cara biasa ya. Nah, ini kan nanti laki-laki perempuannya 24, ini 12. Nah, ini X bar perempuan dikali dengan 12, yang ini sudah jelas 79,5, itu X bar laki-laki dikali dengan jumlahnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga bisa kalian sederhanakan dulu, adik-adik bisa langsung, jangan main menghitung ini ya, perkalian. Itu kalau misalkan seandainya bisa dibagi ya adik-adik harus membagi juga. Oke, ini ada tidak responding, tunggu sebentar, agak lumayan ini. Nah, oke, sudah, jadi ada gangguan. Nah, ini kalau misalkan sederhana kayak misalkan maksudnya apa sih Pak? Bisa kayak contoh dibagi 12, ini dibagi 12 kan 2, bagi 12 1, bagi 12 2, bagi 12 1. Nah, ini bisa. Nanti tinggal menghitung 2 ditambah 1 3, berarti nanti 82,5 dikali 3 dikurang 79,5 dikali 2. Nanti hasilnya tinggal X bar P dikali 1 ya X bar P. Nah, ini nanti hasilnya sama adik-adik, hasilnya sama. Loh, ini kok jauh lebih mudah ya? Bisa. Yang tadi pun juga sebenarnya bisa, kayak misalkan Pranang mau ngitung ini sama-sama bagi 12, bagi 12 3, bagi 12 2, bagi 12 1. Ya, berarti kan 82,5 dikali 3 dikurang 79,5 dikali 2. Sama persis kan? Dibagi 1 ya nggak ada, hasilnya sama saja. Berarti sama saja 88,5 dibagi 1. Ya udah, hasilnya sama, nanti X bar P nya adalah 88,5. Nanti sama saja, idem. Oke, paham ya? Semoga ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu soal nomor 4. Ini ada 2 yang nanti takutnya nanti ada soal yang seperti ini. Infonya nanti belum diajarkan, bahaya nanti. Nah, soal yang pertama ini, soal keempat ini ini tidak, soal yang nomor 5-nya ini, yang kelimanya soal tambahan ini tidak ada di modul ya. Jadi bisa ditambahkan di dalam video ini. Rata-rata coba 4. Pada ulangan matematika umum diketahui nilai rata-rata kelas 58. Jadi rata-rata kelas, ada kalimat rata-rata kelas. Berarti ini sebutnya sebagai rata-rata gabungan dong, kan kelas gabungan. Nah, jika rata-rata nilai matematika umum siswa prianya 65, berarti ini adalah nanti 58, siswa prianya 65, kemudian wanitanya 54. Nah, oke. Kemudian jumlah prianya dengan jumlah wanitanya tidak ada diinformasikan, maka bisa dituliskan NP dan NW saja, nggak masalah. Yang ditanya dalam soal, maka perbandingan jumlah siswa pria dengan wanita. Berarti yang ditanya itu nanti adalah NP pria berbanding NW wanita. Itu berapa banding berapa? Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, ini bisa menggunakan rata-rata gabungan seperti ini, atau kita sedikit berlogika saja juga nggak masalah. Tapi kalau misalkan mau dihitung ya, berarti 58 sama dengan 60. Jadi diseret dulu gini ya, seret gini. Berarti nanti ini NP ditambah NW pria wanita nih, berarti 65 dikali NP, kemudian 54 dikali NW. Nah, gitu ya. Dikali silang kalau ini nggak bisa, berarti 58 dikali NP ditambah 58 dikali NW. Ini silangnya sama dengan 65 NP ditambah 54 NW. Nah, ini simple lah, ini masih bisa lah. Kalau misalkan belum bisa, sungguh terlalu. Oke. Ya,
Kalau sudah kayak gini gimana Pak? Ya cari yang paling mudah yang mana. NP dulu atau NW nggak masalah. Misalkan NP paling besar 65, ya sudah berarti 65 NP dikurang 58 NP. Nah ini otomatis jadi 58 NW dikurang ya, karena ini kan plus. Kalau pindah jadi minus. Padahal nggak ada kalimat pindah ruas. Kedua ruas justru ditambah atau dikurang atau dikali atau dibagi, gitu ya. Pindah ruas itu sebenarnya nggak ada ya, gitu ya. Tapi sudah terlanjur mendarah daging, ya sudah. 58 dikurang 54 dapatnya 4, berarti 4 NW. Kemudian 65 dikurang 58 itu dapatnya 15 kurang 7 ya, 7 NP. Nah ini kan yang diminta perbandingan NP banding NW. Nah kalau misalkan tertulis seperti ini nih, 4 NW sama dengan 7 NP, ya berarti NP-nya itu sebenarnya bukan 7 tapi 4. Nah, udah tulis saja. Kan NP dulu yang disebutkan, berarti 4 banding 7. Nah, jadi dibalik ya. Kok bisa gitu sih Pak? Nah, gini ceritanya. Jadi kalau ditanyain nanti NW, ditanyakan nanti NP nih, berarti pindah ruas ya, disama dengannya di sini. Berarti kan NP nanti dibagi NW. Gitu ya. Berarti kan yang pindah lagi, berarti yang ini yang tidak pindah itu adalah 4 ya. 4, 7-nya kan pindah ke sini. Jadi tukar tempat gitu ya. Kalau dikali silang kan 7 NP 4 NW lagi. Berarti NP-nya itu 4, NW-nya itu 7. Jadi 4 banding 7. Gitu ya? Bisa ya? Bisa lah. Nah, ada cara untuk yang bisa menggunakan logika juga adik-adik. Logikanya bagaimana Pak? Rata-rata gabungan ini nanti sebagai acuan. Ya, acuannya berarti kita selisihkan rata-rata pria dengan rata-rata gabungan, selisihnya berapa? 65 dengan 587. Nah ini selisihnya berapa yang ini? Wanita dengan gabungan. Selisih itu yang besar kurang kecil ya, jangan 54 kurang 5. Ingat, selisih itu positif. 58 dibagi 54, bukan 58 dikurang 54. Jadi didapatkan 4. Nah hasilnya kan sama, ini 4, ini 7. Nah penulisannya bagaimana Pak? Penulisannya tetap juga harus diperhatikan. Berarti NP banding NW sama dengan banding berapa nih? Nah bandingnya yang diperhatikannya bagaimana? Ya ini. Tadi kan selisihnya adalah NP, ini adalah XP, X pria, X bar pria dengan X bar gabungan 7 ya. Nah berarti kan NP nya harusnya 7, salah, dibalik. Sini 7 jadi 7. Nah tadi selisih dengan wanita dengan gabungan kan 4. Wanita kan harusnya di sini di belakang. Nah, dibalik jadinya 4 banding 7 sama. Nah, jadi ada cara biasa, ada cara spesialnya, cara mudahnya, tapi diperhatikan lagi untuk cara yang mudah itu. Jadi harus dibalik. Nah, jadi harus paham betul. Minimal cara biasa dulu lah. Kemudian kalau sudah terbiasa boleh menggunakan cara cepatnya. Oke, kita masuk ke soal tambahannya. Ada 10 anak membentuk 2 kelompok bermain yang masing-masing terdiri dari 4 anak dan 6 anak. Jadi ada 4 anak, 6 anak. Rata-rata usia kelompok yang beranggotakan 4 anak adalah 6 tahun. Sedangkan rata-rata usia kelompok yang lainnya, berarti yang 6 anak ya, 6,5 tahun. Jika satu anak dari masing-masing kelompok ditukar satu sama lain, berarti nggak tahu yang mana ditukar. Maka rata-rata usia kedua kelompoknya menjadi sama. Setelah proses pertukaran ternyata sama. Yang ditanya itu adalah selisihnya. Pak, kalau selisih berarti cari masing-masing. Tidak, belum tentu. Cukup bisa cari satu. Oke ya. Kita anggap saja misalkan 2 orang tersebut adalah A dan B. Jadi dari kelompok yang pertama itu A, kelompok yang kedua B. Yang orang yang ditukarnya ya, orang yang ditukarnya. Nah, kan kalau menghitung rata-rata, normalnya rata-rata X bar itu adalah jumlah ya, jumlah dibagi dengan banyaknya. Dulu kan zaman SD begini caranya. Itu ya.
Nah, ini kita sudah tahu rata-rata kelompok yang beranggotakan 4 dan 6. Ini adalah 6 tahun beranggotakan 4, berarti 6 tahun, berarti itu rata-ratanya. Oke. Nah, kita hitung ya. Berarti 6 itu bisa kita dapat yang rata 4 anak ini 6 tahun. Kemudian yang ini adalah yang 6 anak. Berarti kayak misalkan jumlah orang itu kita misalkan tadi udah jumlahnya udah nggak bisa misalkan lagi. Rata-ratanya menjadi sama saja. Jadi rata-rata yang baru sama dengan rata-rata yang baru, kan sama nilainya jumlahnya. Nah, cara perhitungannya bagaimana? Tetap kan dibaginya jumlah orangnya tetap. Ini dibagi 4, yang ini jumlahnya dibagi 6. Nah, rata-ratanya kan sama orangnya. Meskipun ditukar kan tapi tetap jumlahnya sama. 3 orang. 1 orang dipindahkan, 1 orang lagi pindah masuk. Ya, tetap sama, nggak berubah. Berarti ini adalah yang pertama karena rata-ratanya 6 dan jumlahnya berarti 6 kali 4. 6 kali 4. Ya kan? Kok 6 kali 4? Ya, kalau rata-rata kan rata-rata dikali banyaknya sama dengan jumlah. Ya, gitu ya. Berarti 6 kali 4. Nah, itu kan ditambah dengan yang masuk huruf B. Nah, yang keluar A. Nah, ini juga nanti saya tulis beda ini. Ini rata-ratanya 6,5 dikali dengan 6. Ya kan? Ditambah dengan A. Nah, ya, dikurang. Nah, dikurangnya ini kita tulis huruf yang berbeda aja. Biar ketahuan mana yang keluar. Ini kan yang masuknya B, berarti yang keluar A. Jadi awalnya ada A di sini. Ya, berarti yang ini B. Nah, gitu. Nah, ini ya, paham lah. Kalau misalkan nggak paham ya di skip dulu, kemudian nanti diperhatikan maksudnya apa. Kayak misalkan rata-ratanya 6, banyaknya orang 4, jumlahnya berapa? Nah, jumlahnya berarti 6 kali 4, 24. Nah, buktinya dari mana? 24 dibagi 4 dapatnya 6, kan segitu. Nah, ini yang ditanya selisih itu ya B dikurang A atau A dikurang B. Berapa? Kan nggak harus nyari B-nya berapa, A-nya berapa, nggak harus. Cukup kita hitung saja. Nah, ini kalau udah hitungan seperti ini gimana, Pak? Ya, selisihnya sederhanain nih. Kiri kanan ini bisa disederhanain, bagi 2. 2 bagi 2, 3. Kemudian kita hilangkan. Kita kali silang, hilangkan. Kali silang. Berarti ini 3 kali 6 kali 4. Tulislah 6 kali 4 ditambah 3 dalam kurung B dikurang A. Oke. Kemudian yang ini juga sama, berarti 2 dikali 6,5 dikali 6 ditambah 2 dalam kurung A dikurang B. Nah, gitu ya. Kalau sudah menghitung ya gampang lah. 3 kali 6 kali 4, 3 kali 6 18 atau 3 kali 4 12, 12 kali 6 72, sama saja. Ditambah. Nah, ini 3 dalam kurung B min A. Ini 2 kali 6,5 itu kan 13 ya. 13 dikali 6 itu 78. Ditambah 2A dikurang B. Nah, ini yang namanya selisih kan nggak tahu yang mana. Pokoknya yang besar kurang yang kecil ini 78 dikurang 72. Itu kan yang besar kurang kecil. Ya, gitu ya. Nah, terus yang ini gimana, Pak? Ini kan ada tulisan 3 dalam kurung B dikurang A. Kemudian dikurang, ya pindah ruas kan, dikurang 2 dalam kurung A dikurang B. Nah, ini gimana nih? Nah, ini sama saja, menghitungnya sama, nggak masalah. Nah, tapi B dikurang A itu nggak sama dengan A dikurang B, tidak sama. Yang ini B dikurang A, yang ini A dikurang B. Bagaimana biar sama? Ya gampang, tuker aja tempatnya. Loh, kalau ditukar masalah nggak? Ya nggak masalah. Ya nggak masalahnya bagaimana? Caranya gampang. Ini aja, 3 dalam kurung B dikurang A
Nah ini kan tadinya minus, jadiin plus. Nah ini baru, ini 2 dulu tulis dalam kurung B dikurang A. Nah ini boleh. Berarti 78 dikurang 72 dapatnya 5. Kalau udah kayak gini kan enak hitungnya, ya kan? Berarti 3 dikurang 3 tambah 2 5 ya, 5 B dikurang A sama dengan 5. Kan yang ditanya B kurang A itu kan nggak tahu ya, pokoknya selisih. Berarti yang ditanya B dikurang A, mau dikurung juga boleh, nggak masalah. Berarti ini kan perkalian ya, berarti tinggal 5 dibagi 5. Berapa nilainya B dikurang A berarti, atau selisihnya? Ya 5 bagi 5, 1. Maka jawabannya 1. Itu caranya. Ya itu pahamlah. Gampang kayak gitu mah. Kalau ada soal kayak gini. Ya. Nah, jadi logikanya berpikirnya seperti itu. Nah, kalau misalkan adik-adik sudah paham di tingkat ini, nah nanti untuk menentukan selisihnya jadi lebih mudah. Caranya bagaimana? Ya tinggal mengurangkan saja, nanti yang besar kurang yang kecil. Dari mana besar kurang kecil ya? Kayak 6,5 dikali 6 dikurang 6 kali 4. Ini kan dapat selisih. Ini selisih kan? Ini kan 78 dikurang 70. Nah ini selisih dapat. Terus kemudian berikutnya berapa? 4 sama 6 nya bagaimana Pak? 4 sama 6 nya 4 sama 6 itu kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau nggak bisa ya nggak masalah. Kalau misalkan nggak disederhanakan, hitungannya bagaimana? Ya berarti nanti 6 sama 4 nya itu mengalihkan silang. Kalau ngalihin silang kan agak susah. Jadi kita sederhanakan saja, kemudian kita kurangkan. Kayak kalau sudah disederhanakan, dapatnya 4 dan 6 itu adalah 2 dengan 3. Selisihkan. Selisihkannya dengan cara apa? Ya 3 dikurang. Berarti 3 dikurang 2 ya. Kemudian ini selisih lah. Nah ada selisih. Selisih siapa ya? B kurang A atau A kurang B, nggak tahu. Pokoknya caranya seperti itu. Nanti kalau sudah dapat kan selisih, kok dikurang, harusnya ditambah dong. Iya ditambah ya. Ditambah ya, nanti ditambah bukan dikurang. Nanti dikali dengan selisih. Berarti ini dapatnya 6,5 di sini kan, nanti dapatnya 5. 3 tambah 2 bagi 5. Dapat selisih. Oke, bukan dikurang ya, tadi saya ditambah. Gitu caranya. Jadi kalau logika biar gampang, biar dapatin nilai cepat ya. Nah ini adalah untuk kalian nanti kalau yang sudah bisa menggunakan logika dalam hal perhitungan. Jadi kalau misalkan soalnya ditukar, nilainya diganti 6, jangan 6,5 tapi 8 ya, kalian juga nanti lebih paham, bisa menghitungnya. Oke ya. Ini adalah video ke part kedua ya. Coba kita bisa lanjutkan lagi. Kita masuk ke median. Nah, oke. Ini untuk yang median kita tambahkan lagi waktunya karena masih di bawah 30 menit, bisa tambahkan satu soal lagi. Video berikutnya adalah setelah ke 30 menit. Kita lanjutin lah. Menentukan median atau nilai tengah atau ME dalam TDF. Hal yang pertama harus kalian lakukan apa? Tentunya pertama menentukan nilai F-kum. Jadi 1 menentukan nilai F-kum. Apa tuh nilai F-kum? Frekuensi kumulatif. Contoh ini 3 tinggal memindahkan. Kemudian nanti 3 tambah 10 nanti dapatnya 13. Begitu terusnya, ditambah dengan 9 dapatnya 22, kemudian ditambah dengan 10 gitu ya. Nanti dapatnya berapa? Dapatnya 32. Kemudian tambah 3 dapatnya berapa? 35. Tambah 10 dapatnya berapa? 45. Tambah 5 dapatnya berapa? 50. Nah ini nanti sama saja dengan frekuensi total atau sigma Fi dihitung. 3 tambah 10 tambah 9 tambah 10 sama hasilnya. Setelah F-kum selesai, apalagi berikutnya yaitu kita menentukan letak kelas mediannya. Letaknya dengan cara apa? Cari dari sigma Fi dibagi 2. Berarti nanti didapat 50 dibagi 2. Hasilnya adalah 25.
Nah, adik-adik harus menentukan di mana letak 25 dalam kelas ini, bukan di kelasnya, tapi dari Fkum-nya diperhatikan 25. Dalam Fkum ini kan 1 sampai 3, kemudian 3, ada nggak 25? Nggak ada ya. Kemudian ini 4 sampai 13, lanjut ya. Ada 25? Tidak. Lanjut dari ini berarti 14 sampai 22, tidak ada. Kemudian lanjut 23 sampai 32. Nah, ada nih di sini. Makanya di raster dengan berwarna kuning. Ini adalah letak dari kelas median. Letak kelas median. Nah, gampang ya. Kalau sudah nanti fokus ke yang sudah dilingkarin atau di raster warna kuning. Nah, gitu. Apa aja yang dibutuhkan di sana? Cek pertama. Kita tentukan frekuensinya. Frekuensinya ada 10, tulis. TB-nya, tepi bawahnya. Tepi bawahnya yaitu batas bawah 32 dikurang, berarti 32 dikurang 0,5. Atau dikurangin 1 dulu, 31, tinggal ditambahin 0,5. Atau lihat sebelumnya 31, tinggal tambahin 0,5. Sama saja. Kemudian kita menentukan Fkum sebelumnya. Fkum-nya dia berapa? Oh, Fkum-nya dia itu 32. Sebelumnya 22. Nah, tulis 22. Ya, kemudian berikutnya adalah C. C sudah diajarkan ya di video di part sebelumnya juga. Menentukan panjang kelas atau interval kelas atau lebar kelas, yaitu bisa 36 dikurang, kita tulislah 36 dikurang 32, nanti jangan lupa tambah 1. Batas atas dikurang batas bawah tambah 1. 36 dikurang 32, 4 tambah 1, 5. Maka kita peroleh nilai C-nya adalah 5. Setelah itu baru kita masuk ke rumusnya. Median sama dengan tepi bawahnya adalah berapa? 31,5 ditambah seret. Nah, ini dikurang dikali dengan C. C-nya itu 5 ya. Nah, oke. Kita ganti dulu warnanya biar menarik. Oke, warna merah lagi. Sigmanya kita dapatnya 25, tulis 25 dikurangin Fkum sebelumnya 22, frekuensinya 10. Nah, ini bisa coret dulu. Seret, ini 1, ini 2, 10 bagi 5 ya, sama-sama bagi 5. Ketika sudah dapat, menghitungnya berikutnya adalah sama dengan 31,5 ditambah 25 dikurang 2, 3 bagi 2 itu 1,5. Nah, biasakan bikin jangan dibulatkan dulu ya, dibulatkannya nanti di terakhir. Berarti ini dapatnya 33. Nah, ini nggak bulat. Nggak bulat, tidak ada koma, tidak perlu pembulatan. Sudah dapat, maka mediannya adalah 33. Simpel ya. Nah, Bapak rasa ini simpel sih. Nah, sudah. Kalau sudah, ini video sudah 33 menit, agak panjang. Jadi kita sudahi saja di bagian kedua ini. Nanti kita masuk ke part ketiga untuk pembahasan di bagian kedua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Anang Med berbagi untuk menginspirasi.